Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan ngobrol santuy pagi ini ya. Ngobrol tentang apa ya? Tentu aja ngobrol tentang saham. Masa mau ngobrol tentang hal yang lain atau ngobrol tentang apa nih kita nih guys? Saham aja lah ya. Karena saham itu asik buat diobrolin. Dan di sini saya akan istilahnya itu membagi informasi, semoga bermanfaat dan menjawab sebuah pertanyaan juga. Bang, apa sih ciri-ciri saham yang bisa dibuat investasi? Nah, ini juga istilahnya mungkin banyak teman-teman yang salah kaprah juga ya mungkin ya di dalam sebuah apa namanya trading, investasi atau swing. Sebenarnya nggak semua saham itu bisa dibuat investasi. Kadang-kadang saya dengar gini ya, ada temen yang istilahnya itu trading, scalping gitu ya. Scalping terus habis beli turun, besoknya lagi turun lagi, terus dia ngomong gini, udah nggak apa-apa lah buat investasi. No temen-temen ya, karena nggak semua saham di bursa kita itu bisa dibuat investasi. Jadi ada beberapa syarat saham itu bisa dibuat investasi. Ini menurut Fajar Daily tentunya. Nah, syarat yang pertama apa teman-teman ya? Syarat yang pertama adalah saham yang bisa dibuat investasi itu adalah saham yang bertumbuh, growth ya, bertumbuh. Jadi perusahaannya semakin gede. Ciri-cirinya dari apa ya? Ciri-ciri dari ini teman-teman ya. Coba kita lihat salah satu contoh aja saham dari BMRI ya, Bank Mandiri tentunya ya. Nah, kita lihat di sini. Nggak usah gede-gede. Nah, Bank Mandiri, ciri-ciri perusahaan yang bertumbuh. Mas Bro lihat dari total ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah jantung dari sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan yang bertumbuh itu kayak apa? Ya ini yang ekuitasnya itu terus bertumbuh dari kuarter ke kuarter. Nah, Mas Bro bisa lihat di sekuritas masing-masing teman-teman biasanya ada seperti ini rangkuman dari ekuitas. Kalau misalnya Mas Bro punya waktu lebih ya bisa baca laporan keuangannya yang download di IDX gitu loh. Tapi kalau saya sih ya udah dirangkumin oleh sekuritas ya dibaca aja seperti itu. Lihat aja Mas Bro, Bank Mandiri. Nah seperti ini ya. 153 T. Naik jadi 170 tahun 2017. Naik lagi 184 di tahun 2018. Naik lagi jadi 200 triliun di tahun 2019 dan seterusnya. Sampai sekarang 2022 kuarter terakhir jadi 252 triliun. Jadi kalau kita lihat di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2022 tuh hampir naik 2 kali lipat ekuitasnya. Nah, ini adalah salah satu ciri perusahaan yang bisa dibuat investasi. Ya kayak gini, equity-nya terus tumbuh, artinya perusahaan itu growth. Terus ciri yang kedua ya dari profit. Profitnya stabil atau cenderung naik. Stabil nggak masalah profit, misalnya nih Bank Mandiri nih ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri profitnya ya memang dia dapat sedikit penurunan di tahun 2020 karena memang pandemi, cuman di tahun 2021 dia balik lagi. Artinya profit dari Bank Mandiri itu terus tumbuh. Dan di barangnya juga equity-nya terus tumbuh. Nah, itu adalah perusahaan yang growth. Nah, itu syarat yang pertama Mas Bro. Kalau teman-teman ngomong saya mau investasi, ya udah di perusahaan yang kayak gini cirinya, profitnya naik, equity naik gitu ya. Terus kalau misalnya syarat yang pertama itu enggak mumpuni, Mas Bro bisa ambil syarat yang kedua, yaitu perusahaan itu under value, lagi murah, profitnya turun ya. Profitnya turun nggak masalah, asal perusahaan itu bagus, terus harganya lagi murah. Contohnya saham apa ya? Misal waktu itu saham Akses lah ya. Nah, waktu itu saham Akses. Nah, Akses ini pernah di harga 390. Waktu itu saya pernah bikin video tentang Akses. Nah, Akses ini waktu saya bikin video profitnya pas turun, teman-teman. Profit Akses itu normalnya 500 lebih, 500 miliar, 700, 600 miliar, 700 miliar gitu kan. Terus waktu saya bikin video itu cuma 300-an. Nah, artinya profitnya pas turun. Tapi kita lihat di sini PBV-nya itu pas PBV-nya pas kecil dibanding dengan historisnya dia. Artinya waktu Akses di harga 390 atau di bawah 400 itu kondisinya murah. Nah, bagi teman-teman yang beli Akses di 390 gitu ya atau di 400, di bawah 400. Nah, kalau ngomong investasi itu masuk akal, teman-teman. Saya beli Akses di 390, saya mau investasi lah di Akses. Nah, itu benar. Karena waktu kondisinya murah. Ya Mas Bob bisa lihat aja, selain Akses juga banyak perusahaan yang istilahnya lagi diskon seperti itu ya. PBV-nya tadinya dijual 1 kali kok sekarang cuma 0, nah itu murah. Dan kalau ngomong investasi itu masuk akal itu teman-teman. Nah, itu syarat
syarat perusahaan yang bisa buat invest. Terus yang syarat yang ketiga juga, sebisa mungkin perusahaan itu bagi dividen. Nah, dividennya ya tergantung kemampuan perusahaan itu ya. Biasanya kalau perusahaan yang bertumbuh itu bagi dividennya itu biasanya DPR-nya itu di bawah 50% ya, 30%, 40% itulah DPR-nya. Dividen payout ratio dari profitnya. Nah, itu nggak masalah, yang penting dia bagi dividen walaupun kecil is no problem. Yang pasti kalau perusahaan bertumbuh itu sisa profitnya itu akan dibuat untuk ekspansi, untuk nambah ekuitas. Nah, jadi ekuitasnya akan naik seperti itu, guys. Nah, itu adalah 3 syarat sebuah perusahaan itu bisa dibuat investasi. Nah, bro, jadi kesimpulannya kalau ada teman yang misalnya dia itu scalping di perusahaan yang minus ya, pernya gede ya, profitnya minus, pernya gede, PBV-nya gede, dia beli terus turun ARB gitu ya, terus 2 hari turun merah gitu, terus dia ngomong gue mau investasi lah, gue mau jadi investor. Omong kosong, itu bukan investor tapi upstore. Karena kalau syarat sebuah perusahaan yang bisa dibuat investasi itu dia nggak masuk, ya berarti dia memang nggak masuk, apes aja. Jadi kalau teman-teman itu scalping ya, terus analisanya cuma pakai chart, cuma pakai lilin gitu ya, candle gitu. Cuma pakai candle, ya udah gagal ya CL gitu. Jangan mengkambing hitamkan seorang investor. Begitu guys, karena ada teman yang minus ya, BSBK minus sampai 70%. Dia ngomong invest, wah omong kosong lah, kayak gitu kan, nggak bisa guys. Yaitu kesalahan dia sendiri aja, kenapa scalping nggak di CL seperti itu. Oke, ya mungkin itu aja informasi dari kita teman-teman ya. Jangan salah kaprah ya, dari trading invest itu lain sebenarnya, karena nggak semua saham itu bisa diinvest. Mungkin jadi masih dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget, fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel. Dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Next, kita lanjut ke videonya guys.